Shalom saudara-saudari dan adik-adik sekalian. Perkenalkan saya Melissa dari Paroki Regina Coeli. Dan pada malam hari ini kita berjumpa kembali di 7 Minutes Bible. Di kesempatan ini saya ingin membahas salah satu tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab Ruth pasal 1 sampai 4. Tetapi tokoh yang ingin saya bawa ke forum malam ini bukanlah Ruth, melainkan Naomi. Kisah dari tokoh Naomi mencerminkan di mana Tuhan terus mengasihi umatnya walaupun kita cenderung menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Ruth, kita diperkenalkan dengan tokoh Naomi sebagai seorang janda tua, istri dari Elimelek. Elimelek dan Naomi pergi meninggalkan tanah Tuhan Bethlehem ke daerah Moab, di mana negeri itu adalah negeri asing yang tidak mengenal Tuhan sebagai Raja Israel. Sangat disayangkan, Elimelek meninggal di tanah Moab dan Naomi ditinggalkan bersama kedua anak laki-lakinya yang menikah dengan wanita Moab. Namun tidak lama setelah Elimelek meninggal, kedua anak laki-laki Naomi juga meninggal. Di Ruth 1 ayat 6 dikatakan, "Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka." Di sini kita bisa lihat bahwa Naomi rindu untuk pulang ke rumah bapa. Seakan-akan dulu dia dan Elimelek pergi meninggalkan rumah bapa dan tinggal di negeri asing yang tidak mengenal Tuhan, dan di sana Naomi kehilangan suami dan semua anak-anaknya. Pastinya susah untuk seorang janda tua untuk bisa bertahan hidup seorang diri, apalagi diharuskan membawa tanggungan dua orang menantu. Dari kedalaman hati Naomi, ia menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk kedua menantunya dan menyeru mereka untuk pulang ke rumah ibunya masing-masing untuk bisa menikah lagi, daripada pergi merantau ke negeri yang asing untuk para menantu dan menempuh kehidupan yang tidak menentu. Akhirnya, hanya satu menantu Naomi yang ikut dengan Naomi, dan dia adalah Ruth. Pada saat Naomi tiba di Bethlehem, penduduk di kota itu berkata, "Naomi kah itu?" Namun di Ruth 1 ayat 20-21, Naomi berkata, "Jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Arti dari nama Naomi adalah menyenangkan, dan Mara berarti pahit. Di sini kita bisa lihat betapa Naomi kembali ke rumah Tuhan penuh dengan kepahitan, dan dia menyalahkan Tuhan untuk semua malapetaka dan kesusahan yang terjadi padanya. Namun di dalam cerita kehidupan Ruth dan Naomi di tanah yang baru, Ruth ditemukan dengan Boas, di mana pada saat dia memungut jelai di ladang Boas, Boas menunjukkan belas kasih kepada Ruth, sehingga Naomi di Ruth pasal 2 ayat 20 bisa mengatakan, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Di mana kita bisa mengartikan bahwa di Ruth pasal 2 ayat 20, Naomi akhirnya bisa merasakan bahwa Tuhan yang sama terus menyertai dia di tanah Moab dan membawa dia balik ke tanah Bethlehem. Yang dia salahkan juga untuk semua kesusahan yang terjadi padanya, masih mengaruniakan kasih setianya kepada Naomi dan Ruth yang masih hidup melalui Boas. Iman Naomi dipulihkan, dan Naomi tidak hanya menjadi ibu mertua yang baik terhadap Ruth, di mana dia bisa mengajarkan Ruth untuk bisa menarik hati Boas, dan akhirnya Boas menjadi penebus untuk Ruth dan Naomi. Sehingga pada akhirnya dari kisah kehidupan Naomi yang awalnya pergi dari tanah Tuhan lalu kembali ke Tuhan dengan penuh kepahitan, namun menemukan kembali kasih karunia Tuhan lagi di rumahnya, keluarga Elimelek dan Naomi bisa mempunyai penerus dan keturunan. Dan bukan hanya sembarang keturunan, tapi anak dari Boas dan Ruth dinamakan Obed, yang kemudian mempunyai seorang anak dinamakan Isai, yang kemudian mempunyai anak bernama Daud. Dan kita semua tahu siapa Daud, bukan? Daud adalah raja Israel yang hebat dan terkenal, dan Naomi, janda tua yang penuh kepahitan, tapi kembali menemukan kasih karunia Tuhan itu adalah nenek moyang daripada Daud.
Semoga apabila dari kita semua yang pada saat ini sedang merasakan kepahitan di kehidupan ini, kita bisa menyadari dan mengalami kasih karunia Tuhan di segala musim kehidupan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Terima kasih saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang sudah mendengarkan 7 Minutes Bible dari buku Ruth pasal 1-4 tentang tokoh Naomi. Saya Melisa dari lingkungan Matius Regina Celi mengundurkan diri dan berdoa semoga kita semua selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus yang Maha Esa. Shalom dan God bless you.